Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Shift A Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif akan menjelaskan tentang iodometri. Iodometri merupakan titrasi tidak langsung yang digunakan untuk menentukan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar dari sistem iodium iodida atau senyawa yang bersifat oksidator. Sedangkan iodimetri merupakan titrasi langsung terhadap zat-zat yang potensial oksidasinya lebih rendah dari sistem iodium iodida, sehingga zat tersebut akan teroksidasi oleh iodium iodida. Pada prinsipnya, iodometri adalah reaksi oksidasi reduksi. Reaksi-reaksi yang terjadi meliputi perubahan bilangan oksidasi atau perpindahan elektron-elektron dari zat-zat yang bereaksi. Iodimetri digunakan untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan larutan standar iodium. Sedangkan iodometri adalah titrasi terhadap iodium yang dibebaskan dari suatu reaksi kimia. Penetapan kadar metampiron pada prinsipnya menggunakan titrasi iodimetri. Cara kerjanya yaitu dengan menimbang 200 mg sampel yang telah digerus, kemudian dilarutkan dengan 5 ml Aquades dan 5 ml asam klorida 0,02 N. Selanjutnya ditambahkan indikator berupa larutan amilum sebanyak 5 ml dan dititrasi dengan larutan iodida 0,1 N hingga terbentuk larutan berwarna biru. Penetapan kadar asam askorbat dengan prinsip titrasi iodimetri, cara kerjanya yaitu ditimbang 500 mg sampel yang telah digerus homogen, dilarutkan pada 25 ml Aquades, ditambahkan 7 ml asam sulfat 4N dan indikator larutan amilum 2 ml, dititrasi pada larutan iodida 0,1 N, terbentuk warna biru. Baik, selanjutnya saya akan membahas data hasil pengamatan. Berikut adalah datanya. Pada percobaan pertama dilakukan pembakuan larutan iodium atau I2. Dilakukan replikasi volume sebanyak 3 kali sehingga didapatkan rata-rata volumenya 14,3 mili, sehingga didapatkan konsentrasi normalitasnya 0,06 N. Percobaan yang kedua dilakukan pembakuan larutan Na2SO3 atau natrium tiosulfat. Percobaan ini juga dilakukan replikasi volume sebanyak 3 kali sehingga didapatkan rata-ratanya 18,7 mili. Lalu dilakukan perhitungan normalitasnya. Konsentrasi normalitasnya didapatkan 0,05 N. Ketiga adalah percobaan penentuan kadar dari metampiron. Percobaan ini juga dilakukan dengan mereplikasi volume sebanyak 3 kali dan didapatkan volume rata-ratanya adalah 11,7 mili, sehingga didapatkan konsentrasi normalitasnya 0,08 N. Pada percobaan ini dilakukan perhitungan massa dari metampiron untuk mendapatkan persen kadarnya. Massa yang didapatkan dari metampiron ini setelah dilakukan perhitungan adalah 0,12 gram. Persen kadar yang didapatkan sebesar 15,6%. Nah, percobaan yang terakhir adalah penetapan kadar asam askorbat. Percobaan ini juga sama, dilakukan replikasi volume sebanyak 3 kali sehingga didapatkan volume rata-ratanya 18,1 mili. Didapatkan konsentrasi normalitasnya 0,055 N dan dilakukan perhitungan massa dari kadar asam askorbat untuk mendapatkan persen kadarnya. Massa asam askorbat setelah dilakukan perhitungan didapat sebanyak 0,175 gram. Persen kadar yang dihasilkan sebanyak 35%. Selanjutnya adalah reaksi asam askorbat dan metampiron. Pada titrasi, asam askorbat akan bereaksi dengan iodium membentuk asam dehidroaskorbat. Reaksi yang terjadi adalah C6H8O6 ditambah I2 menghasilkan C6H6O6 ditambah 2H+ ditambah 2-imin. Berikutnya, reaksi yang terjadi antara metampiron dengan iodium adalah NaHSO3 ditambah H2O menghasilkan NaHSO4 ditambah 2HI.